Selamat malam, pemirsa. Virus corona yang telah menjadi pandemi global membawa kepanikan ekonomi di seluruh dunia. Sejumlah negara langsung merespon dengan menggelontorkan berbagai stimulus fiskal hingga pelonggaran moneter untuk menangkal dampak negatif virus corona. Lalu bagaimana upaya pemerintah menjaga imunitas ekonomi Indonesia di tengah wabah kepanikan corona? Apakah Indonesia bisa bertahan melewati pandemi ekonomi yang kini mulai menjalar ke sejumlah sektor bisnis dan industri? Bersama saya, Kania Sutisnawinata, ekonomi di tengah pandemi. Inilah Economic Challenges. Dan pemirsa, langsung saja saya akan bergabung dua narasumber yang akan bergabung di atas panggung. Saat ini telah bergabung bersama kami di studio Rektor Unikat Atmajaya Jakarta, Agustinus Prastiantoko, untuk bergabung bersama saya. Selamat malam Pak Agustinus. Selamat malam. Apa kabarnya Pak? Kita dari jarak jauh saja. Baik, kemudian juga hadir di sini Ketua Umum Kadin Rosan P. Ruslani. Selamat malam Pak Rosan. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di Economic Challenges. Dan pemirsa, seperti biasa sebelum kita memulai perbincangan kita pada malam hari ini, kita simak terlebih dahulu informasi pengantar berikut ini. Virus corona yang telah menjadi pandemi global membawa demam dan kepanikan ekonomi di seluruh dunia. Efeknya, pasar keuangan dan saham dunia, termasuk bursa saham Indonesia, mengalami kejatuhan cukup dalam. Sejumlah negara langsung merespon dengan menggelontorkan berbagai stimulus fiskal hingga penggelontoran moneter untuk menangkal dampak negatif pandemi corona. Termasuk The Fed yang kembali memangkas suku bunga ke level terendah sejak krisis 2008 lalu. Bagaimana dengan Indonesia? Berbagai stimulus moneter maupun fiskal dikeluarkan pemerintah sebagai obat untuk menjaga imunitas ekonomi domestik agar tidak tertular virus yang dianggap mematikan ini. Pasalnya, pandemi tidak hanya mengancam kekebalan sistem keuangan di dalam negeri, namun juga berpotensi menjalar ke sektor real yang tak kalah rentan. Akankah Indonesia bisa survive melewati pandemi ekonomi yang kini mulai dirasakan sejumlah sektor bisnis dan industri? Ya, dan pemirsa, untuk mengawali perbincangan kita pada malam hari ini, saya juga ingin memperkenalkan salah satu narasumber yang bergabung bersama kami dari luar studio, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimbo Santoso. Selamat malam Pak Wimbo. Selamat malam Pak Wimbo. Selamat malam. Ya, suara saya jelas ya Pak? Jelas Tania. Oke, baik Pak Wimbo, saya ingin komentar dari OJK terlebih dahulu untuk merespon kondisi terkini pasar modal Indonesia. Sentimen negatif mengenai pasar modal seluruh dunia ini telah terjadi dan tidak kecuali Indonesia, dan ini merupakan dampak dari virus corona yang tentunya kita harus pahamin bersama. Yang kita lakukan adalah bagaimana melalui berbagai kebijakan ini bisa segera bahwa virus corona ini cepat terselesaikan. Dalam arti bahwa yang kena terjangkit virus jumlahnya harus semakin menurun, dan yang potensi terjangkit itu segera kita atasi, dan sehingga ini memberikan confidence kepada seluruh dunia agar sentimen negatif tersebut bisa berbalik menjadi sentimen positif. Tapi itu juga tidak cukup. Karena apa? Sekarang ini banyak pengusaha yang sudah terkena dampaknya, sehingga kita memberikan
memberikan ruang bagi para pengusaha ini agar bisa mempunyai rentang yang cukup kuat ya sampai virus ini bisa selesai. Dan diantaranya berbagai kebijakan oleh pemerintah sudah dikeluarkan dan tentunya tidak terkecuali OJK juga memberikan berbagai deleniensi agar memberikan nafas bagi para pengusaha ini untuk bisa bertahan ya sampai kepada betul-betul dampak dari virus ini sudah bisa tereliminasi. Ini adalah garis besar apa yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun otoritas, baik moneter maupun sektor jasa keuangan, agar para pengusaha bisa tahan ya, sampai kapan virus ini bisa selesai. Dan tentunya di pasar modal ini adalah refleksi dari ketidakpercayaan para investor bahwa untuk sentimen negatif tadi ya, yang tentunya hanya akan bisa selesai kalau memang kita bisa menunjukkan bahwa penanganan virus corona ini juga sudah menunjukkan titik perbaikan. Mungkin itu kan ya yang bisa kami sampaikan secara garis besar. Baik, Pak Wimbo, sementara waktu apa yang secara spesifik kemudian akan dilakukan oleh otoritas jasa keuangan? Yang kita ketahui memang sejumlah kelonggaran sudah diberikan, tapi nampaknya belum mampu untuk menahan kejatuhan pasar modal Indonesia. Lalu apalagi skenario yang sedang disiapkan oleh OJK untuk ke depannya, Pak? Ini pasar modal itu sangat terkait dengan sejauh mana confidence-nya para investor terhadap proses penanganan virus ini. Ya. Jadi ini merupakan imbas dari kepercayaan dia. Ya. Dan yang kita lakukan, yang di pasar modal hanya sekedar bagaimana kita bisa memberikan confidence bahwa ini akan cepat selesai. Dan para pengusaha tentunya bisa, para emiten ini mempunyai ruang atau rentang kendali yang kuat ya untuk menghadapi dampak negatif virus corona ini. Ini yang sebenarnya bisa kita lakukan ya. Dan tentunya yang kita lakukan adalah bagaimana para pengusaha ini tidak betul-betul menjadi tidak bisa bangkit lagi dan akhirnya akan menjadi default. Ini yang kita hindari. Baik itu di semua sektor, adalah sektor keuangan dan juga tentunya sektor real. Ini adalah yang penting sehingga memberikan confidence kepada para investor agar tidak sell off investasinya di pasar modal. Oke, adakah ke depan tambahan kebijakan relaksasi yang akan diberikan oleh OJK di atas kebijakan yang memang sudah dikeluarkan sejauh ini, terutama yang berkaitan dengan pasar modal? Kita mempunyai berbagai opsi yang tentunya akan kita lakukan secara terukur setiap opsi itu, dan ini bukan yang pertama, kita juga pernah mengalami di 2008. Tapi kita betul-betul akan terukur kapan opsi ini bisa kita terapkan ya. Dan opsi-opsi ini tentunya banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Mulai dari yang paling soft sampai kepada yang paling ekstrim apabila itu diperlukan ya. Tapi terlalu dini apabila kita harus berbicara opsi-opsi apa dan kapan harus diterapkan. Sebelumnya kita bisa menerapkan batasan trading hub per saham, itu bisa kita lakukan ya. Menaikkan batas transaksi margin kemungkinan bisa kita lakukan ya. Bahkan juga marking to market portfolio tradingnya itu bisa kita pikirkan ya. Shortening trading window bisa kita pikirkan. Tapi semua itu juga bisa memberikan dampak ya. Dan tentunya itu semua akan kita ukur ya, kapan kita terapkan, dan tentunya seberapa dalam akan kita terapkan itu bisa kita pikirkan kemudian. Oke, tapi apa yang kemudian akan menjadi indikator bagi OJK untuk melakukan opsi-opsi yang memang sekarang ini sedang dipertimbangkan tersebut? Ini sangat dinamis ya, sangat dinamis. Tentunya tidak bisa kita sampaikan. Ini tidak seperti ngukur semacam protokol ya. Ya ini hanya
inilah sebenarnya yang opsi-opsi kebijakan yang bisa kita lakukan, dan itu bisa kita lakukan pada saat itu diperlukan. Oke, kita beralih dulu Pak untuk menyoroti sektor perbankan. Kira-kira seperti apa kondisinya sejauh ini, mengingat bahwa Anda mengatakan sendiri banyak sektor yang terdampak akibat virus corona ini. Nah artinya ada kemungkinan potensi NPL yang meningkat ke depannya. Apa antisipasi dari OJK untuk menghadapi hal ini? Kemarin sudah kita keluarkan kebijakan ya agar para debitur itu dalam perhitungan non-performing loan-nya itu persyaratannya diperlonggar. Ya, yang pertama kemarin paket pertama kita sampaikan bahwa hanya menggunakan satu pilar. Jadi hanya ketepatan membayar yang diperhitungkan. Dan itu dua pilar lainnya merupakan prospek usaha dan juga kondisi debitur ini sementara kita abaikan. Ini akan memberikan ruang bagi para debitur ini untuk tetap dikategorikan lancar. Ya. Yang di samping itu ini adalah ada debitur yang kalau direstruktur otomatis ini menjadi lancar. Dengan menjadi lancar berarti masih bisa diberikan pinjaman tambahan. Ini memberikan nafas yang lebih panjang bagi para pengusaha karena tentunya ada gangguan cash flow, ya karena apa? Mungkin kalau hotel okupasinya rendah, mungkin kalau itu transportasi barangkali penumpangnya juga sedikit, ini bisa memberikan ruang bagi para pengusaha untuk bisa bernapas lebih panjang sambil menunggu ini bisa recover. Nah untuk restructuring dengan lancar ini tentunya restructuring ini bisa memberikan opsi fleksibilitas bagi bank maupun debiturnya untuk memilih skema-skemanya. Ada yang mungkin penundaan membayar pokok dan bunga, atau pokok saja atau bunga saja. Tentunya bank akan lebih paham debitur mana yang membutuhkan stimulus itu. Ya. Dan dengan cara demikian menghindari debitur betul-betul mengalami permasalahan struktural dan akhirnya menjadi default. Sambil menunggu ini semua rendah. Ya. Ini adalah stimulus yang kita siapkan bagi para pengusaha dan supaya juga stimulus yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ini juga akhirnya bisa dioptimalkan distribusinya kepada para pengusaha. Yang itu tentunya akan membantu sekali. Ya, itu adalah kebijakan yang utama yang kami lakukan. Oke, baik Pak Wimbo, boleh ditahan dulu, kita harus jeda sejenak. Kita akan kembali berbincang selesai pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Economic Challenge.